Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya sahabat ALC. Semoga kalian tetap baik-baik saja ya, tetap dalam lindungan yang kuasa. Kali ini kita akan membahas ya, sering sekali banyak pertanyaan di media sosial, baik di Facebook atau Instagram atau media sosial apapun. Pertanyaan tentang bagaimana bila ukuran dari PBB ya, dari pipil yang warna merah itu tidak sama dengan ukuran dari sertifikat ya. Jadi ukuran pipil dengan ukuran sertifikat tidak sama, bagaimana solusinya ya? Sebelum kita bahas, kita minta tolong sahabat ALC semua untuk mensubscribe channel ini. Tolong dibantu subscribe dan like-nya. Terima kasih teman-teman. Langsung saja ya, kita bahas kenapa sering terjadi ya. Adalah tidak mungkin cuma berapa persen ukuran dari pajak yang kita bayarkan atau pipil itu luasnya tidak sama dengan sertifikat milik kita. Ini penyebabnya banyak ya. Penyebabnya mungkin bisa saja salah ketik atau dulu sertifikatnya ikut prona ya, atau adjudikasi ya, biasanya kan banyak terjadi ya. Atau kita sudah menjual sebagian, jadi misal tanah kita ukuran 500 meter pernah kita jual ke orang yang 100 meter, kan terjadi selisih. Nah, itu bagaimana menyelesaikannya? Atau bisa jadi terkena fasum ya, jadi terkena pelebaran jalan. Tanah kita yang sebelumnya ukuran 1000 meter terkena pelebaran jalan yang 200. Bagaimana solusinya mengatasi permasalahan ini ya? Sebelum kita bahas, kita harus memahami dulu tentang pipil ini ya, pajak ini ya, yang warnanya merah seperti ini nih. Kalau di kabupaten warnanya seperti ini ya, tidak beda jauh lah. Di kabupaten lain pun saya kira formatnya hampir mirip-mirip saja. Kita harus memahami bahwa pipil atau pajak ini dahulunya yang memegang adalah Pratama ya, jadi pajak Pratama sebelum terjadi otonomi daerah ya. Jadi sebelum ada undang-undang otonomi daerah, pipil ini dipegang oleh pajak Pratama. Setelah adanya otonomi daerah, pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah masing-masing kota atau kabupaten ya. Bagaimana membaca ini ya, sering yang bagaimana orang terjadi selisih. Di pojok sebelah atas yang kiri itu terdapat NOP ya, NOP. Paling atas sendiri NOP. Jadi NOP itu adalah nomor objek pajaknya ya. Jadi ini untuk membayar pajak kalau tidak melalui desa ya, biasanya kan desa ini yang ngambil NOP-nya, ini harus lewat pakai NOP ini. Jadi bayarnya ke Bank Jatim ya, kalau di Jawa Timur ke Jatim pakai NOP ini. Selanjutnya yang di pojok kanan atas itu tahun pajaknya ya, serta letak tanahnya di kota atau di desa, di situ dijelaskan. Di bawahnya NOP itu letak objek pajaknya. Jadi letaknya di mana objek pajak tersebut? Karena bisa jadi letak objek pajak sama pemiliknya berbeda alamat ya. Seperti ini letaknya berbeda alamat dengan pemiliknya. Kalau pemiliknya sebelah kanan dari letak objek pajak, itu kotak yang sebelah kanan itu adalah nama pemiliknya ya. Di bawah letak objek pajak tersebut adalah luasnya. Maksudnya objek pajaknya bumi bangunan,
luasnya berapa. Kalau tidak ada bangunan makanya kosong itu ya, jadi luasnya segitu. Terus total NJOP nya kalikan luasnya ya, kalikan 0,1% dari NJOP kalikan luas. Jadi kalau membaca PPL seperti itu teman-teman ya. Jadi PPL itu pajak itu ada rumahnya sama nggak ada rumahnya bisa kelihatan dari pajak ini ya. Terus bagaimana solusinya seperti yang kita pembahasan pertama atau pertanyaan pertama, bila terjadi selisih ya. Jadi di luasnya ini yang di bawah letak objek pajak ini luasnya katakan mungkin 600, ternyata di sertifikatnya 500. Bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Sebenarnya kasus seperti ini mudah ya teman-teman. Jadi tinggal kita membawa fotokopi KK KTP kita ya atas nama yang sesuai dengan sertifikat ya. Jadi atas nama sertifikat, terus fotokopi sertifikatnya kita datang langsung ke Dinas Pendapatan Kota atau Kabupaten di mana letak objek tersebut berada ya. Jadi kalau semisal kita ada di Surabaya tapi objeknya di Malang, ya kita harus datangnya ke Malang ya, ke Dinas Pendapatan Malang untuk membetulkan. Jadi ini namanya pembetulan, nanti ada belangko yang disediakan, jadi belangko pembetulan di Dinas Pendapatan ya. Setelah mengisi formulir-formulir tersebut, nanti kita disuruh meninggalkan nomor telepon ya. Fungsinya nanti adalah diverifikasi ya, atau di survei. Jadi di survei dulu. Dan untuk keluar pajaknya, tagihan atau pembetulannya untuk hasilnya keluarnya di tahun pajak berikutnya ya. Semisal sekarang sudah Desember, biasanya tidak bisa untuk keluar karena kita sudah Desember, keluarnya nggak bisa di tahun depan ya. Biasanya bisa di hampir 2 tahun berikutnya, karena untuk yang tahun depannya kan sudah di print out kan ya. Biasanya seperti itu untuk perubahan. Ini berlaku bukan hanya pembetulan teman-teman ya. Sebenarnya kita ke Dispenda bukan hanya pembetulan, balik nama pun kita bisa mendatangi kantor Dispenda dan tidak dipungut biaya alias gratis ya. Semua proses-prosesnya gratis, meskipun yang mensurvei pun gratis, tidak ada biaya sama sekali. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau memang terjadi perbedaan ya di antara PPL sama sertifikat yang kita pegang, terjadi perbedaan, maka kita bisa membetulkannya ke Dinas Pendapatan setempat gratis ya, tanpa dipungut biaya. Bila mana teman-teman kesulitan, bisa langsung menghubungi ke Dinas Pendapatan terdekat ya, di kota Anda. Jadi bisa di kota atau di kabupaten. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video singkat ini. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan serta kesuksesan. Bagi teman-teman yang terkena musibah ya di Gunung Semeru sana, semoga diberikan ketabahan dalam menjalani ujian dari bencana ini ya. Jadi kemarin 5 hari yang lalu Gunung Merapi meletus. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalam. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Allah.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.